Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Meivia Ari, nomor absen 12 dari kelas 12 MIPA 3. Pada hari ini, saya akan menyampaikan 3 materi, yaitu yang pertama, perkembangan politik demokrasi terpimpin, yang kedua, pembebasan Irian Barat, dan yang ketiga, perkembangan ekonomi. Materi yang akan saya bahas pada kali ini yaitu yang pertama, perkembangan politik demokrasi terpimpin. Pergantian kabinet dalam waktu singkat menjadikan keadaan politik menjadi tidak stabil dan membahayakan bagi kelangsungan pemerintah Republik Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, muncul gagasan melaksanakan model pemerintahan demokrasi terpimpin dengan cara kembali kepada Undang-Undang 1945 pada tanggal 5 Juli 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Adapun isi dari dekret presiden tersebut adalah dibubarkannya konstituante, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950, dibentuknya MPRS dan DPAS. Berlakunya kembali Undang-Undang 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1945 diterima baik oleh rakyat Indonesia. Bahkan DPR menyatakan diri bersedia untuk bekerja atas dasar Undang-Undang 1945. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, berakhirlah demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin. Demikian pula mulai saat itu sistem kabinet parlementer ditinggalkan dan diganti menjadi kabinet presidensial. Pemerintah demokrasi terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintah yang tidak stabil pada masa demokrasi liberal berdasarkan Undang-Undang 1945. Namun pada perkembangannya, pada masa demokrasi terpimpin justru terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan pemerintah cenderung menjadi sentralistik. Materi kedua yang akan saya bahas yaitu pembebasan Irian Barat. Irian Barat yang dikenal dengan sebagai Papua memiliki sejarah panjang sebelum kembali bergabung dengan Indonesia. Detik-detik masuknya Irian Barat ke Indonesia bermula pada 11 Juni 1964. Lalu, ketika Indonesia dan Belanda sepakat untuk membentuk komisi bersama, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dalam perjanjian pengakuan kedaulatan pada Desember 1949. Meski enggan melepaskan Papua, Belanda dalam perjanjian itu menyebut bahwa wilayah Irian Barat akan dibicarakan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Setahun berlalu, pada 1950, Belanda masih menolak melepas Irian Barat. Alasannya, wilayah ini merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, khususnya di bidang pertambangan. Presiden Soekarno tidak tinggal diam melihat hal itu. Perjuangan diplomasi kemudian dilakukan, khususnya setelah Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika atau KAA 1955. Alhasil pada 1961 Presiden Soekarno memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda dan mulai mempersiapkan operasi militer untuk merebut Irian Barat. Saat itu pemerintah mengagungkan Trikora atau Trikomando Rakyat untuk membangkitkan semangat rakyat pada 15 Januari 1962. Sebuah pertempuran pecah di Laut Arafuru, Irian Barat, yang mana dalam pertempuran tersebut pahlawan nasional Komando Yosudarso gugur dan pada 15 Agustus 1962 ditandatangani oleh perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian New York yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Subadrio, dan delegasi Belanda Van Rooyen. Isi dari Perjanjian New York adalah dibentuk peralihan pemerintah dari Belanda kepada PBB melalui suatu badan khusus. Materi ketiga yaitu perkembangan ekonomi. Sejak diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin sebagai awal berlakunya Herodering ekonomi, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Demikian dengan peranan pemerintah dalam kebijakan dan kehidupan ekonomi nasional makin menonjol. Pengaturan ekonomi berjalan dengan sistem komando. Sikap dan kemandirian ekonomi atau berdikari menjadi dasar bagi kebijaksanaan ekonomi. Masalah pemilikan aset nasional oleh negara dan fungsi-fungsinya politik ditempatkan sebagai masalah strategis nasional. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain membentuk Dewan Perancang Nasional dan membentuk sanering mata uang kertas yang nilai nominalnya Rp500 dan Rp1.000. Masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja.
Depernas pada tahun 1963 diganti dengan Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sendiri dengan tugas menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik maupun daerah, serta mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan dan menyiapkan dan menilai mendataris untuk MPRS. Kebijakan keuangan kemudian diakhiri dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 6 1959 yang isi pokoknya ialah ketentuan bahwa bagian uang lembar Rp1.000 dan Rp500 yang masih berlaku harus ditukar dengan uang kertas bank baru yang bernilai Rp100 dan Rp50 sebelum tanggal 1 Januari 1960. Setelah keamanan nasional berhasil dipulihkan, kasus DETI atau TII Jawa Barat dan pembahasan Irian Barat, pemerintah mulai memikirkan penderitaan rakyat dengan melakukan rehabilitasi ekonomi. Upaya perbaikan ekonomi lain yang dilakukan pemerintah adalah membentuk Panitia 13. Panitia ini menghasilkan konsep yang kemudian disebut dengan Deklarasi Ekonomi sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin. Presiden Soekarno akhirnya menunda pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut pada bulan September 1963 dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia. Kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar yang lebih bersifat politis daripada ekonomi. Kondisi perekonomian yang sangat merosot mendorong pemerintah berusaha mendapatkan devisa kredit atau kredit impor jangka panjang yang harus dibayar kembali setelah 1 atau 2 tahun. Walaupun cadangan devisa menipis, Presiden Soekarno tetap pada pendiriannya untuk menghimpun dana revolusi karena dana ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat prestis politik atau mercusuar dengan mengorbankan ekonomi dalam negeri. Sekian dari video saya, terima kasih. Om Santi 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 Om.